Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ini ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Walhasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman waktu itu terperata arani muka sapa. Dia biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan dia kenal. Jadi itu loh biasa mawon. Dan itu pernah ngajar-ajaran nih. Saya legus ning dunya tak anteni mau turun tani mati nek legus sorry. Ucapan kula terus ya. Sampai jare wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Sok ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya. Entah itu disebut kalimat sodo, bosululuk, boseloko, mbah kono sowae. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco diskusi ini utai perdebatannya kali jago beci Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud ke badok ke tanah. Jasad tem sampean pun entek. Ora ono sing crito kowe nak sujud mergo jasad itu mbok sampean dadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampean. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang mulang gak satu orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mate itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate Ruhin. Tersiksa dulu. Aku rewa ape mangane kudu kerja piring Jepang terus siksa roti. Adol roti mau tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roti kenapa? Tersiksa. Mergo ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang real ketawarai ya bener. Kula boten. Zaman betul loh guru waras maksudnya enggak. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sekarang hikam wong ra tau muka safar ora dadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu napa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangane kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ini ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rapi. Paham kan? Ini ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam.
Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing buta mangan, buta rabi, buta wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ra butuh mangan, ra butuh proposal gak ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil muniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo kok adane jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, Pak. Nek tak terangno. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu ngawur cara teorine sinten siti rugi kowe. Jadi ya kento. Kali siapa mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ya ora salah, dise Sayyidina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng terus diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih. Ambek Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Takok Umar aku mau sing Muhammad, ning Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan dunya. Ndani itu. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya kan dah. Orang cara Ali kan ada. Orang bapak ini ya wajar nggak uji kok percaya Nabi, nak percaya orang itu ya uji Muslim. Ali itu Gusdur. Ali Gusdur itu dia tentang Ali jangan ngoten wae ngoten. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses, yang niru Gus Dur. Mergo ning dina negara wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklum. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Pak Yai santri ini pacaran. Maksud jangan ana cerita wedok. Wae ruwet. Terus malah dalil dinalina subuh syahwat minan. Piye bodoh tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet dah. Mulane aja geman, iki pinter teman-teman itu geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha dunya ana napa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat.
Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wa mamati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergapai mati, ya. Bilal dia seneng aja. Badan nalkal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya, nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Makanya penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek aku klambi pangeran ora tentu ora ya ora usah klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetap pirsa. Nyatane di Jenar nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nambah Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan yo dinggo tenan, mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jadah wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang lho. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah, kalau buatan ngarah, sampai jadi wong syariat yang rakyat bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menasaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman roh jenengku itu pernah tak arani muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan, gitu kenal. Jadi di pulau biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih, saya legus neng dunia tak anteni mau turun tani mati, legus kok repot. Ucapan pulau terus ya.
Sampai dari wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Selasa ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambung gua agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi masyiatillah wa iradatillah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama Semi itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya nggak perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma labitu. Kowe iku ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning habitatem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok nak ngeluh, paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatno ndak lebih 50%. Karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan ini mau geruduk kadang orang paham.